Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Wisel Yusan dan sebelah kanan saya Nadine Najwa Anwar dan di sebelah kiri saya Jihan Saira. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Proses Anabolisme dan Katabolisme Karbohidrat yang akan dibacakan terlebih dahulu oleh Jihan. Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Berdasarkan prosesnya, metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses penyusun molekul kompleks dari molekul kompleks sederhana dengan menggunakan energi tinggi. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian zat untuk membeberkan energi kimia yang tersimpan dalam senyawa organik. Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme memerlukan energi, misalnya energi cahaya atau fotosintesis, energi kimia untuk komisintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan atau energi, yaitu glukosa yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Daun tempat berlangsungnya fotosintesis. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Reaksi terang dapat dibagi menjadi bagian utama. Reaksi terang karena memerlukan cahaya, dan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida. Yang akan dilanjutkan oleh Nadine. Kemosintesis adalah proses asimilasi karbon yang energinya berasal dari reaksi-reaksi kimia dan tidak diperlukan klorofil. Umumnya dilakukan oleh mikroorganisme, misalnya bakteri. Organisme tersebut disebut kemoautotrof. Bakteri kemoautotrof ini akan mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu dan energi yang timbul digunakan untuk asimilasi karbon. B. Katabolisme. Tahapan respirasi aerob. Di dalam proses respirasi sel yang menjadi bahan bakar adalah gula laktosa. Pembakaran tersebut memerlukan oksigen bebas, sehingga reaksi keseluruhan dapat ditulis sebagai berikut. C6H12O6 tambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6HO2H2O ditambah 675 kalori. Pengubahan glukosa menjadi CO2 dan H2O dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, reaksi antara atau dekarbosidasi oksidatif, oksidasi pirufat, siklus Krebs, dan transport elektron. Pertama, glikolisis. Glikolisis yaitu proses degradasi satu molekul glukosa atau C6 menjadi dua molekul pirufat atau C3 yang terjadi dalam serangkaian reaksi enzimatis yang menghasilkan energi bebas dalam bentuk ATP dan NADH. 2. Dekarboksilasi oksidatif. Reaksi ini menghasilkan fragmen berkarbon 2 yang disebut kelompok asetil dan mengubah NADH menjadi NADH. Pertama, siklus glikolisis berlangsung secara aerob maupun anaerob. Dalam glikolisis terdapat kegiatan enzimatis ATP atau adenosin trifosfat dan ADP, adenosin difosfat. ADP dan ATP berperan dalam pemindahan fosfat dari suatu ke molekul yang lain. Fase 1 memerlukan 2 ATP dan fase 2 menghasilkan 4 ATP dan 2 NADP, sehingga total degradasi glukosa menjadi 2 molekul pirufat menghasilkan 2 molekul ATP dalam 2 molekul ADP. 2. Dekarboksilasi oksidatif. Glikolisis menghasilkan asam pirufat. Ini akan dioksidasi dan menghilangkan 1 dari 3 karbon pada asam pirufat, atau karbon hilang dalam bentuk CO2. Reaksi ini menghasilkan fragmen berkarbon 2 yang disebut kelompok asetil dan mengubah NAD menjadi asetil atau fragmen berkarbon 2.
bergabung dengan kofaktor koenzim A atau CoA sehingga membentuk senyawa asetil-CoA. Dan akan dilanjutkan oleh saya. 3. Siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan selanjutnya dari respirasi seluler. Siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria. Siklus Krebs disebut juga dengan siklus asam sitrat karena menggambarkan langkah pertama dari siklus tersebut, yaitu penyatuan asetik dengan asam oksaloasesat untuk membentuk asam sitrat. Proses siklus Krebs. Dari siklus Krebs ini, dari setiap molekul glukosa akan dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH. Rangkaian terakhir respirasi aerob yaitu rantai transport elektron. 4. Transport elektron. Pada dasarnya, transport elektron merupakan peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen H+. Elektron tersebut dibawa oleh NADH dan FADH dari satu substrat ke substrat lain secara berantai, disertai dengan pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik ke molekul ADP. Pada proses transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang berasal dari 2 ion hidrogen H+, sehingga membentuk molekul air H2O. NADH dan RADH juga berfungsi sebagai senyawa produksi dan menghasilkan ion hidrogen. Setiap molekul NADH yang memasuki rantai transport elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP dan setiap molekul FADH2 akan menghasilkan 2 molekul ATP. Proses katabolisme dan anabolisme. Katabolisme prosesnya yaitu proses katabolisme membantu melepaskan energi sehingga dapat menyediakan bahan bakar untuk proses anabolisme memanaskan tubuh, memungkinkan otot berkontraksi dan tubuh bergerak. Proses katabolisme terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan pencernaan, pelepasan energi tersimpan. Anabolisme. Prosesnya yaitu secara keseluruhan, proses anabolisme mendukung terjadinya pertumbuhan sel-sel baru, pemeliharaan jaringan tubuh. Jadi, kesimpulan dari makalah kami, yang pertama, katabolisme merupakan reaksi penguraian atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme merupakan proses sintetis kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar. Yang kedua, pada proses pencernaan karbohidrat, makanan yang kita makan sehari-hari dipecah menjadi partikel-partikel kecil dalam saluran pencernaan untuk diabsorpsi dan ditransport ke bagian survei di dalam tubuh. 3. Proses katabolisme ada 3, yaitu glikolisis, siklus asam sitrat, dan deaminasi oksidatif. Proses anabolisme ada 2, yaitu produksior, dan aktivitas senyawa-senyawa. Demikian hasil dari makalah kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.